Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut, tralalala, 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 tralalala. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Halo semuanya, shalom. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Mana nih semangatnya? Coba kakak ulang ya. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Kalau kakak sih, kabarnya luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, di ibadah minggu ini kita masih menerapkan ibadah online. Berarti tandanya adik-adik masih harus stay at home. Nah, stay at home ini bukan berarti adik-adik bisa santai-santai, bisa tidur-tiduran aja di rumah ya. Tapi adik-adik harus jaga kesehatannya, harus rajin mandi, rajin cuci tangan, dan yang pasti jaga kebersihan. Oke? Oh ya, jangan lupa juga bantu-bantu orang tua di rumah ya. Yuk sekarang sebelum dimulai ibadahnya, kita mau sapa Bapak kita dulu dalam nyanyian Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, Selamat hari Minggu buat keluargaku semua di rumah. Meskipun kita ibadah di rumah itu tidak mengurangi semangat kita memuji Tuhan. Jadi di Minggu Eksaudi ini kita akan memulai ibadah kita. Biarlah nama Tuhan semakin kita muliakan dan Tuhan senang, kita bahagia. Kita akan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Haleluya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di Minggu Eksaudi ini kami senang sekali karena Tuhan Yesus selalu ada bagi kami. Saat ini kami mau beribadah memuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali bela kita semua. Satu kali lagi ya, Yesus. Yesus itulah
mengucapkan dasar titah. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan segala pekerjaanmu. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tetapi ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya ia memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, janganlah zina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Yuk, bisa diangkat dulu persembahannya sambil kita bilang huberedon ya. 1, 2, 3. Huberedon, humbeni harajoni naibata. Yuk, sambil persembahannya dikumpulkan, kita sama-sama bernyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama sorak ya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kakak mau dengar adik-adik bersorak ya. Soraklah. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekarang kita akan menyaksikan persembahan pujian sekolah minggu dari kelas A yang berjudul Au Sekolah Minggu. Aku
masuk firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk satukan hati kita dan kita sama-sama menaikkan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Adik-adik bisa nyanyi bersama-sama dengan sikap berdoa ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah Keluargaku yang terkasih, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan Yesus sebagai kabar baik buat kita. Marilah kita berdoa dan semua anak-anak sekolah minggu mengikuti doa pendeta ya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu untuk menguatkan iman kami kepadamu. Karena Engkaulah tempat kami meminta segala kebutuhan kami. Sekaligus juga tempat kami bersyukur atas semua kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan bagi kita tertulis pada Mazmur 27 ayat 7 sampai 9 begini dikatakan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka.
Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, adik-adik sekolah minggu semuanya, jangan bosan di rumah ya, karena Tuhan juga nggak bosan kok memberkati kita. Lihatlah, semakin kita di rumah, Mama makin sayang, Papa makin sayang. Kalau ada opung, dia pun makin sayang. Makin banyak tambah cerita. Waktu opung dulu di kampung, waktu Mama dulu anak SD, makin banyak cerita. Jadi jangan bosan di rumah ya. Dan jangan banyakkan main game. Ntar ujiannya, sekolahnya tinggal. Wah, udah banyak waktu belajar, banyak waktu bermain, sekolah tinggal lagi. Jangan dong, nggak boleh. Makin kita di rumah, jangan bosan, karena Tuhan sampai sekarang tidak pernah bosan memberkati kita. Berkati Mama, Bapak, Abang, Ade, Opung, dan kita. Jadi, semakin hari, semakin cinta Yesus. Tema bagi kita di Minggu Eksaudi ini, Tuhan Yesus penolongku. Apa tadi? Ya, Tuhan Yesus penolongku. Seperti lagu itu loh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Makanya kalau Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, ayolah semakin kenal. Rupanya di Minggu Eksaudi ini Tuhan bilang, kau memanggil, aku sudah mendengar. Belum kau bilang cakapmu, sudah tahu aku apa yang mau kau bilang, apa yang mau ku kasih samamu. Jadi Tuhan itu maha hadir. Makanya Ibu, Bapak, kalau marah sama anakmu, jangan bilang yang enggak. Tuhan hadir loh, ini anak Tuhan loh semua. Jangan kau bilang yang enggak. Kata-kata berkat ya, karena Tuhan mendengarkan apa yang kita bilang. Makanya Ibu, Bapak, Opung, Tante, jangan kata-kata yang tidak baik. Tuhan peduli sama anak-anak. Tuhan cinta sama anak-anak. Tuhan mau menolong anak-anak. Itu enak, beruntung kita punya Tuhan Yesus kan? Apalagi pemazmur ini bilang, aku mau mencari Tuhan. Rupanya mencari Tuhan itu artinya dia mau ke sekolah minggu, oh Yesus hasomani. Dia mau ke sekolah, oh Yesus hasomani. Dia mau pergi ngantarkan bapak kerja, oh Yesus hasomani. Semua oh Yesus hasomani. Wah, beruntung dong punya Tuhan Yesus. Ini sekarang kakak pendeta di atas laut, namanya wisata hutan mangrove. Banyak sini kapal. Ada kapalnya Bang Aijon, ada kapalnya Bang Potan, Bang Ogut. Mereka juga diantar mamanya Yesus hasomani karena banyak badai, hujan, panas. Itu tantangannya.
Jadi Yesus adalah penolong. Pemazmur bilang, aku cari wajahmu Tuhan terus, karena kalau tanpa kau aku gak bisa apa-apa. Aku takut karena musuhku banyak, ada orang yang gak suka sama aku. Di masa COVID ini adik-adik, ibu-ibu gampang emosi. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati. Gak tahu kita kenapa. Nah, jadi hari ini keluarga kita diingatkan pemazmur Daud ini. Ayo cari Tuhan, supaya kita jangan marah-marah. Orang yang marah-marah itu imunnya gampang turun, maka jadi demam. Gak boleh turun imun kita. Udah gak ada kerjanya di rumahnya, duduk-duduk saja, marah-marah lagi, turun lagi imunnya. Payah itu. Nah, sekali lagi, Minggu Eksaudi bilang, Tuhan mendengarkan, Tuhan peduli, Tuhan Maha Tahu. Jadi buat ibu dan bapak yang sedikit agak lebih aktif untuk memelihara anaknya, ayolah disegarkan. Selama ini kalian bisa bercanda di rumah orang sana, kalian bisa bercanda di kantor, di tempat kerja. Sekarang ayo bercanda di rumah. Bapak-bapak yang bisa manortor di gedung kalau ada pesta kawin, sekarang saatnya manortor di rumah. Haya, ya, ajari anakmu manortor, ajari anakmu bernyanyi. Ayo semua menjadi suka, membuat imun kita semakin kuat. Tapi kepada anak-anak, jangan dong mancing-mancing marah mamanya. Udah dibilang, sudahlah gak usah main game terus. Sudahlah gak usah lagi nonton TV, lalap menonton TV kau terus. Emosi lah. Kalau mamanya berusi naga, akan keluarlah naganya. Jangan ya. Gak usah pancing kemarahan orang. Jangan suka merengek. Lalap merengek. Mau minta jajan terus ke rumahnya orang sana. Mau minta keluar rumah terus. Jangan merengek. Kata pemazmur di sini, ayo terus-menerus memuji Tuhan. Karena Tuhan suka mendengarkan cerita kita. Karena Tuhan suka mendengarkan kita memuji Dia. Tuhan bangga loh lihat anak-anak sekolah minggu sekarang. Karena anak sekolah minggu makin hari makin pintar, makin hari makin pintar. Jadi hati yang gembira adalah obat. Mencari wajah Tuhan, akrab dengan Tuhan adalah kesukaannya. Untuk menambah imun kita, daya tahan tubuh kita. Karena orang yang merengek dan mengeluh itu gampang sakit. Kita sekarang susah ke rumah sakit karena mereka, para medis semua menjaga. Kalau boleh jangan sampai sakit. Kasihan mereka. Jadi untuk itu, kepada kita semua, Tuhan kita tidak tersembunyi, Tuhan kita tidak ngumpet di mana-mana, tapi Tuhan ada di rumah kita, ada di hati kita. Dia hanya sejauh doa. Semakin kita berdoa,
semakin kita cerita sama Tuhan, maka Tuhan senang sekali. Wah, anak sekolah mingguku sudah semakin baik. Jadi, meskipun kita masih di rumah, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan ada di mana-mana. Kita bisa memanggil Dia dan Dia peduli pada kita. Jangan bosan, karena kita tidak membosankan. Dan Allah kita tidak mau bosan untuk memberkati kita. Jadi sekali lagi, Yesus itulah penolong kita dan itu menjadi kekuatan. Karena Allah kita ada di sini dan kini. Amin, kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih. Kami beruntung punya Tuhan Yesus yang maha hadir, maha mendengar, dan maha tahu. Jangan biarkan kami bosan. Jangan biarkan kami merengek. Tapi biarkan kami bernyanyi seperti pemazmur yang terus-terusan memuji-Mu, yang terus-terusan cakap-cakap dengan-Mu dengan mesra. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, sehingga iman kami makin kuat dan imun kami bertambah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita memasuki ayat hafalan. Ayat hafalan kita kali ini diambil dari Mazmur 121 ayat yang kedua. Ada kotak-kotak yang kita bisa baca bersama-sama. Yuk kita baca 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagus. Nah, sekarang kita akan tutup beberapa kata-kata dan kita akan coba mengingat apa yang kita sudah hafalkan. Yuk kita coba. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku dari Tuhan menjadikan langit, bumi. Oh, masih ingat ya? Iya, bagus. Sekarang kita akan tambah kesulitannya. Akan ada beberapa kata-kata yang akan kita hilangkan. Sudah siap semuanya adik-adik? Ayo, kita lihat. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku, Tuhan menjadikan bumi. Wah, ternyata masih pada hafal. Iya, sekarang kesulitannya kita tambah supaya kita semakin hafal. Kita sisakan 2. Ya, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku, bumi. Waduh, hebat. Nah, sekarang kita mau tutup semua kata-katanya ya. Kita mau menghafal dari awal lagi. Abang hanya bacakan judulnya ya. Mazmur 121 ayat 2. Iya, semuanya sudah pada hafal. Ini luar biasa sekali. Yuk, sekarang kita baca sekali lagi secara bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Luar biasa. Sekarang kita masuk ruang aktivitas. Aktivitas kita di minggu ini cukup sederhana. Adik-adik, bersama-sama dengan orang tua atau bersama-sama dengan Mbak, silakan mengambil video bersama
sambil mengucapkan ayat hafalan kita minggu ini dan diposting di grup sekolah minggu masing-masing. Untuk mengakhiri ibadah kita tadi sudah dengar firman, kita sudah mengumpulkan persembahan kita yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, keluargaku yang di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak hanya persembahan itu saja yang kami serahkan, tapi ikut diri kami untuk Tuhan berkati. Karena kami tahu Tuhan senang sekali melihat kami semua ketika kami bahagia. Tolonglah berkati pekerjaan mama papa kami, supaya kami semua menjadi saluran berkat-Mu, seperti Tuhan senang memberi, biar jugalah kami senang memberi untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita sama-sama berdoa. Oh Yesus Hasomani, oh Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Uhur Nami, Aset Orang Ganuk, Sengboi Dalanon Nami, Salah Kanatorsa, Dokham Hasoman Nami, Orang Agenuja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom kepada kita semua. Nah, sekarang adik-adik udah tahu dong ini tandanya apa? Yes, tandanya ibadah kita sudah selesai. Semoga firman yang telah disampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan adik-adik dan kehidupan kita semua. Untuk menutup ibadah ini, kakak mau ingetin adik-adik untuk terus jaga kesehatannya dan stay at home. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom semuanya.